Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas palindrom ya, yakni kulun fi falakin dan warabbaka fakabir. Kulun fi falakin 2 kali di Quran kemarin. Rabbaka fakabir 1 kali. Nah, sore ini kita akan, maaf terlambat tadi karena saya baru datang dari selatan ya, dari Lohdaya. Malang bagian selatan itu zaman dulu namanya Lohdaya, Malang bagian utara Tumapel namanya. Yang belakangan dikenal Singosari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca tafsir ya surat Ali Imran dari berbagai tafsir. Nah, ini tentang keluarga yang visioner. Oh iya, kenapa surat ini dinamakan, ada 14 nama sekurang-kurangnya untuk surat Ali Imran ini. Surat Maryam kecil ya, karena ada Maryam besar ya. Ya, surat Maryam itu sendiri, di Rahmatul Abdul Zakaria, yang gitu ya. Nama yang lain adalah surat Zakaria kecil ya. Kemudian ada banyak begitu ya. Kemudian ini juga disebut surat rumah tangga ya, suratul ailah ya, karena menata kelola rumah tangga. Juga disebut surat parenting ya, atau pendidikan cara mengasuh anak atau pengasuhan anak. Nah, ada satu nama lagi yang tidak boleh diabaikan dari ini ya. Dari surat Ali Imran ini adalah ini kan keluarga Pak Imran ya kan, keluarga Pak Imran. Kan ada An-Nisa Akbar, ada An-Nisa Asghar, kayak ini surat At-Tolak itu juga surat An-Nisa juga namanya. Nah, ada satu nama lagi yang tidak boleh diabaikan selain nama sabda Nabi memang surat Ali Imran, ada satu nama lagi yang sehubungan dengan pengajaran yang ada di sini. Yang ada di sini, yakni surat ini disebut surat muhkamat mutasyabihat karena ada, jadi belum pernah dengar ya nama itu ya. Jadi ini disebut surat muhkamat mutasyabihat. Kalau ayat pernah dengar ya, karena di sini ada ayat yang menceritakan muhkamat mutasyabihat. Mungkin kita bahas minggu depan sekaligus dengan ulumul Quran ya, dengan Itqan, Burhan atau Al-Lubab dan lain-lain, kita akan bahas itu. Baik, kita akan ambil knowledge-nya dari surat Ali Imran. Siapakah Ali Imran? Siapakah Pak Imran? Adalah orang saleh, istrinya bernama Hinnah, punya anak perempuan namanya Maryam, dengan pengajaran pendidikan yang baik. Dia ibu yang sangat visioner, meniatkan anaknya menjadi pelayan atau merbot gereja waktu itu, rumah ibadah ya. Ada yang mengatakan Masjidil Aqsa ya, tapi ya boleh saja, ada yang mengatakan itu. Kemudian padahal perempuan tidak boleh. Jadi ini adalah bagi saudara kita Kristiani dimulainya satu ajaran atau perempuan menjadi pelayan atau biarawati ya, tidak hanya laki-laki saja. Dan sebenarnya tradisi ini lebih tua daripada tradisi dalam Buddha, yakni biku atau bikuni kalau perempuan. Calon biku itu, calon bante ini penganut Theravada, secara umum biku ya. Kan ada Theravada, ada Mahayana. Nanti Anda baca filsafat timur itu ya. Nah, calon biku ini disebut samanera kalau laki-laki, yang gundul-gundul itu loh. Kalau perempuan namanya atasilani. Ya santri lah atau cantrik kalau dalam bahasa kita. Nah, kemudian siapa? Maryam ini menjadi pribadi yang hebat karena dididik oleh Nabi Zakaria. Dan nanti salah satu yang menyebabkan Nabi Isa ini hebat adalah karena lingkungannya lingkungan orang hebat semua. Pamannya, bibinya, mbahnya ya. Bahkan sepupunya saja Nabi, yakni Nabi Yahya. Ini maka keluarga yang visioner ya. Jadi keluarga intelektual. Jadi nanti di biografinya Tama melahir, anaknya Tama lah ya. Misalnya siapa? Tamu misalnya kan. Nah, anaknya Tama ini lahir dari keluarga intelektual. Wah, itu amin Tam. Jadi bapaknya, pamannya ya, dan sepupunya ya. Dari kalangan itu kan lebih keren daripada ya hanya keluarga apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Alif Lam Mim. Ada 3 tafsir yang paling prinsip dari Alif Lam. Pertama, tafsir yang paling lazim atau Bari Al-Baghawi Ibnu Katsir Al-Qurtubi tafsir Ummahat ini nyebut wallahu a'lamu bimuradi atau tafsir Murukaz bil Ibarat, tafsir teks. Seperti Jalalain ya, Adwaul Bayan, Al-Iji ya, dan ya tafsir-tafsir yang klasik ini memaknainya wallahu a'lam. Jadi mengembalikan kepada Allah.
Tapi tafsir-tafsir modern seperti Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Tafsir-tafsir yang sudah modern, yang sudah kontemporer ini memaknainya sebagai tantangan kepada umat manusia. Kalau kau bisa bikin Quran, ayo. Nah, begitu. Wad'u syuhada'akum, ajaklah teman-temanmu, kelompok-kelompokmu ya. Kalau memang kalian benar ya. Nah, kalau kalian masih fi raibin ya, mimma nazzalna ala abdina, ragu akan Quran yang kami turunkan ini, bikinlah saja. Tantangannya pertama bikin 10 surat, itu di Quran. Lalu bikin 1 surat, lalu bikin 1 ayat saja. Tidak bisa ya untuk menyamai itu. Jadi ayat semacam ini bisa ditinjau dari sisi linguistik, ini tantangan. Belum pernah ada puisi yang huruf saja. Qaf, nun, ya, kaf, ha, ya, ain, shad ya. Yasin ya, alif lam ra, alif lam mim. Belum ada. Toha, tosin, yasin ya, ada 14 ya. Itu disebut ayat-ayat atau huruf muqatta'ah yang terputus-putus ya. Apa artinya? Ya enggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Maka tafsir yang klasik begitu. Tapi yang modern ini bernuansa tantangan. Nah, yang itu yang kontemporer, yang modern. Kalau yang belakangan ini, yang muasir, yang itu yang modern ya, yang sudah belakangan ini. Tapi ada juga yang tafsir yang memaknai bahwa hal ini sebagai apa ya? Sebagai personal healing, sama dengan gita. Gita ini nyanyian. Ini seperti mantra, seperti himne. Nah, begitu. Jadi cara mengobati orang ya, seperti orang sakit diobati dengan musik, dengan mantra, dengan himne. Nah, ini ada nuansa begitu. Yang kalau dibaca akan ada bahasanya Mullah Sadra, itu filsuf dari Iran, itu disebut harokah jauhariyah. Ada gerak substantif dalam diri seorang yang menyebabkan orang ini melakukan personal healing atau penyembuhan pada dirinya sendiri. Nah begitu. Jadi bisa ditinjau 3 ya. Wallahu a'lam bishawab, sebenarnya yang klasik. Yang kontemporer itu adalah ini tantangan untuk bagi siapapun yang ragu pada Quran, atau ini bernuansa medis atau pengobatan yang yakni mental, secara mental. 3-tiganya bisa. Dan ayat yang kedua ini hebat sekali. Dia langsung mulai dengan Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Dan langsung begitu. Nah, teori kita dalam membaca Quran, langsung kita baca Asmaul Husna. Apa itu? Al-Hayyul Qayyum itu Asmaul Husna itu. Hay maknanya maha hidup, Qayyum maha bertanggung jawab, maha independen, maha menata kelola, ngurus apapun sampai paripurna, sampai tuntas. Itu Qayyum. Oke. Hai, maha hidup yang tidak pernah mati, tidak akan pernah dihinggapi kematian. Kenapa? Karena mati itu makhluk. Mati itu juga makhluk ciptaan Allah juga. Nah, hidup manusia itu apa? Ciri manusia hidup, makhluk hidup itu apa? Tidak usah manusia, makhluk hidup cirinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini tidak sekolah berarti. Pelajaran SD, makhluk hidup ciri-cirinya ada berapa? Ada Fit. Ada berapa Fit? Jawab Fit, ada? Udah saling nengok. Ada? Oke, enggak ada yang tahu. Ilham, ada? Ini enggak sekolah pasti ini. Ada? Ada 3 ya sudah. Ada banyak ya. Enggak sih hanya gini aja, olahraga, senam ya kan. Nah, ada 7. 1, hidup santai dan gerak, menanggapi rangsangan, butuh nutrisi, berkembang biak, kemudian merasa. Itu semua ciri makhluk hidup itu. Tengok saja di pelajaran biologi atau IPA kelas 2 atau kelas 3 SD. Lalu kalian ada yang jawab, saya MI Pak. Ada. Sama, sebenarnya ada di MI itu. Hanya kalian tidak sekolah berarti itu. Gerak, menanggapi rangsangan, kemudian membutuhkan nutrisi, berkembang biak, kemudian merasa ya. Bertumbuh, berkembang. Oh iya, sama ya, berkembang biak. Tumbuh dan terus mereproduksi dan lain-lain. Ada 7 ya, lebih kurang. Oke. Allah Maha Suci dari itu. Nah, manusia ini hidup butuh sesuatu di luar dirinya. Apa? Ya oksigen, ya makanan. Allah Maha Suci dari itu. Makanya Allah ini salah satu sifatnya adalah, salah satu asmanya adalah As-Somad. Somad ini salah satu maknanya buntu. Tuhan itu buntu. Makanya tidak melahirkan. Allahus Somad lam yalid, tidak melahirkan. Karena buntu. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Makanya Allah ini maknanya buntu. Kalau Allah menutup diri dari kita, ya naudzubillah ya, dari orang-orang yang ingkar kepadanya, dia tidak akan masuk. Tidak akan bisa menerima hidayah dan lain-lain. Jadi makna somad salah satunya buntu. Kenapa Anda makan? Karena Anda punya pori, punya lubang, punya saluran.
dan seterusnya ya toh. Nah Allah As-Somad itu hanya di terjemahan Depak Allah tempat bernaung ya. Malas saja orang Depak terjemah itu. Nah, ya. Sebenarnya Somad itu maknanya buntu. Kok tahu Pak? Ya buka kamus Quran. Nah, saya ulang lagi ya, kosakata Quran itu 2.700 lebih. 2.700 kosakata Fitri ya. Kalau sehari kau belajar 10, selesai dalam 9 bulan. Karena 10 kali 30 berapa Fit? Fix enggak sekolah memang, enggak sekolah. Al berapa Al? 300. 300 kali 9 Anggun. Nah, Rid berapa? Di sini enggak sekolah juga ini. Oke, 2.700. Berarti sehari kau pelajari 10 kosakata Quran. Saya sudah buktikan. Bukan kata orang lain, saya sudah buktikan. Dan saya hitung manual itu. Di kamus Makois fil Lughah, Bahasa Irtawi Tamyiz, kemudian Fradat Afadil Quran. Saya hitung manual itu. Berapa sih kosakata Quran ini saya hitung. Nah, kalau ayatnya 6.200 lebih ya. Tapi kosakata hanya 2.700. Fit, sudah ngantuk itu. Oke. Luar biasa ya. Jadi ya. Ceramah agama akan disampaikan oleh Fitri. Alhamdulillah, tidur habis itu ya kan. Bangun-bangun jam 12 ya. Sudah bubar semua orang-orang. Oke, ya. Bagus Fit. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sudah ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Hayyun maha hidup. Allah maha suci dari kehidupan seperti kita ini. Karena dialah pencipta hidup kita dan mati ya. Mati itu makhluk semua. Dan Al-Qayyum maha bertanggung jawab. Oke. Kalau dia maha hidup dan bertanggung jawab, bagaimana cara membaca Allahu la ilaha illahu? Bagaimana cara membacanya? Ini keren sekali ya. Kan seharusnya la ilaha illallah, tapi Allah sendiri yang disebut itu. Untuk membuktikan bahwa Allah lebih besar daripada ilah, Tuhan-Tuhan tandingan yang lain. Begitu. Allah ini lebih utama, lebih istimewa. Maka Allah disebut dulu nih Fala. Seharusnya kan la ilaha illallah, kalimat tauhid kan itu kan, kalimat sakral, la ilaha illallah. Selesai. Tapi di sini enggak. Allahu la ilaha illahu. Hunya kembali ke Allah ini. Dialah Al-Hayyul Qayyum. Cara membacanya dari Hayyul Qayyum dulu kalau saya. Ini teori Asmaul Husna ya dalam Quran. Oke, berarti Allahu. La ilaha ini nafi, illallah isbat. La ilaha negasi, illallah afirmasi. Nah, ingat-ingat ya. La ilaha negasi, illallah afirmasi. Ya, nanti kalian enggak terasa ya, Faiz, Acun ya, Ucun ya. Anda 2 bulan saja di sini, Anda sudah pinter. Jadi kalau Anda ketemu Dayat, Anda langsung merasa diri Anda intelektual. Saya kok pinter gini ya, padahal baru mondok 2 bulan. Nah, karena yang betul Fitri ya. Fit, jawab Fit. Bukan, itu sombong namanya. Belajar 2 bulan merasa pinter ya kan. Oke. Sulit menjawab Fitri ya. Memang orang kalau bodoh Fit, dia gampang dihapusi ya, gampang ditipu. Nah. Oke. La ilaha nafi, negasi, illallah isbat, afirmasi. La ilaha peniskalaan, peniadaan. Illallah penegasan. Jadi apa? La ilaha apa Al? Oke, belum 2 hari padahal ya. Masya Allah. Aduh. La ilaha illallah. Kalau di sini Allah sebut dulu. La ilaha apa tadi Fit? Nafi. Atau negasi, illallah isbat, atau afirmasi. Dari sini bangunan semua ilmu itu dimulai dalam filsafat Islam. Kalau Anda sulit belajar filsafat Islam dari sini, orang pasti sulit belajar filsafat Islam itu, pasti itu. Pengalaman saya, sudah belajar mati-matian dulu ya. Sulit mah, dimulai dari ini, dari ayat ini. Belajar filsafat Islam sebenarnya. Titik nol filsafat Islam di sini. Bahkan semua bangunan epistemologi dalam Islam dimulai dari ini. Oke, la ilaha tidak ada Tuhan yang layak disembah. Nah, oke, illallah kecuali Allah. Di sini illahu kecuali Dia, karena Allahnya disebut di depan. Menandakan bahwa Allah ini jauh lebih besar daripada Tuhan-Tuhan tandingan. Begini rasionalisasinya. Apa tadi Al-Hayyul Qayyum apa maknanya? Jawab dulu. Maha hidup ya, artinya tidak dibatasi tidak dimulai dari ketiadaan, tidak dibatasi ke ya gitu bersuara. Macam orang karyawan ya. Nah. Oke.
Baik, sudah. Jadi ngantuk itu nular, Fitri. Jadi itu dibawa oleh lalat kecil, lalat mikroskopik, lalat sangat kecil ya. Namanya Filaria glandiasis. Itu lalat yang bikin. Jadi kalau Anda ngantuk, nanti Anda ngantuk, ya kan? Kemarin saya tengok hari apa ngaji Senin, dia ngantuk itu. Takos 3, takos 3, takos 4 ya. Nah, jadi takos 2 Fitri, takos 3 Alda sekarang Anggun ya. Baru takos 4 ya, takos 5 nanti, oke. Jadi kamar tukosa bentuk jamak dari takos ya, jamak taksir dari takos. Oke. Kamar itu yang keren lah namanya Aristoteles kayak itu Platon atau Empedokles namanya. Dia enggak, kamar takos ya. Tukosa. La ilaha, ini semua bangunan ilmu dari kata Allah ini. Allah dulu ya. Oke, Allah dulu. Ini kan Allah di depannya sini, kita tulis atas saja. Allah ini kalau alifnya dibuang menjadi lillah, kalau lamnya dibuang menjadi lahu bagi Allah. Kalau lamnya dibuang tinggal hu. Kalau haknya dibuang tetap Allah juga itu. Kita mulai dari Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup, tidak dimulai dari ketiadaan, creatio ex nihilo, al-ijad minal adam, atau dipungkasi oleh kematian. Tidak, Allah Maha suci dari itu, karena itu semua makhluk ciptaan Allah. Oke, Al-Qayyum, Maha bertanggung jawab, menunaikan tugasnya dengan sampai sempurna, dengan baik, dengan paripurna. Oke. La ilaha, sebutkan semua bangunan ilmu pasti dimulai dari la ilaha. Nah, la ilaha, berkata tidak berarti itu prinsip filsafat kesangsian. Menidakkan segala sesuatu. Lalu dicari sampai ke akarnya. Itu kan prinsip filsafat ini. Radik itu akal. Akar. Maka berpikir radikal berarti sampai ke akar-akarnya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Kecuali, pasti ada yang layak ini. Nah begitu. Oke. Nah sekarang kita mulai dari filsafat dulu. La ilaha apa tadi? Fit. Ini nafiyah. Berarti filsafat memaknainya la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional illallah, begitu. Mudah sekali ya. Tidak ada yang lebih rasional illallah. Oke, berarti makna filsafat adalah la ma'qula. Kalau makna tauhid adalah la maujuda, tidak ada yang eksis illallah. Makna tauhid ya, sudah. 3, yang ketiga fikih itu. La ma'buda, tidak ada yang pantas disembah illallah. Lalu tasawuf memaknai la mahbuba, tidak ada yang pantas dicintai illallah. Sekarang sebutkan Hayyun dan Qayyum, semua disiplin ilmu. Apa persoalanmu? Pak, saya jomblo, Pak. Katanya Falah. Saya jomblo, Pak, sudah 25 tahun. La ilaha, tidak ada yang bisa membebaskan, mengemansipasi, menyelamatkan saya dari jomblo 24 karat secara humanis misalnya, illallah, kecuali Allah juga. Nah, berarti ini disiplin segala semua bangunan atau disiplin ilmu, bangunan epistemologi dimulai dari la ilaha. Paham enggak yang kalian katakan ini? Yang saya katakan ngerti enggak kalian? Agak sulit ya, nanti diputar lagi rekamannya. Oke. La ilaha, negasi, nafi. Berarti tidak ada, niskala. Illallah, afirmasi. Isbat, penetapan. Oke. La ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Tapi ilaha ini kan Tuhan juga. Berarti tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah. Nah, ini aspek tinjauan fikih. Fikih ini apa sih? Fikih itu adalah disiplin ilmu li islahiz zawahir, memperbaiki sisi lahiriah kita, konsentrasinya adalah syariat. Nah, sebutkan bangunan kesehatan. Ada 3 pilar di Islam, yakni fikih atau syariat, yang Islam ya, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sama ada yang keempat, yang ngantuan, ilham. Nah, tapi ini enggak masuk dalam bangunan ilmu ya kan. Nah, itu minimal ketawa dulu. Nah, jadi Islam, iman, ihsan, dan ilham. Tapi ilham ini bukan ya. Yang 3 saja. Islam, iman, dan ihsan. Satu lagi jidan sebenarnya. Pokoknya yang mirip-mirip itulah. Oke. Islam, konsentrasinya syariat. Disiplin ilmunya apa, Al? Fikih. Oke. Yang kedua, iman. Konsentrasinya akidah. Disiplin ilmunya apa, Anggun? Rid apa Rid? Tauhid, oke. Yang terakhir, ihsan. Konsentrasinya adalah akhlak tasawuf. Disiplin ilmunya apa, Fid? Ya,
Enggak jelas ya, dia bicara apa-apa. Ya. Disiplin ilmunya adalah tasawuf ya. Nah, itu dia. Oke, ini semua menjawab pertanyaan. Jadi kalau la ilaha menurut filsafat la ma'kulah, enggak ada yang lebih rasional, layak menjadi objek pemikiran. Menurut tasawuf la mahbubah, enggak ada yang pantas dicintai. Menjadi muara dari seluruh cinta yang kita ngaji tadi pagi. Kemudian bagi fikih la ma'budah, enggak ada zat yang pantas disembah. Illallah. Tauhid la maujudah, enggak ada yang eksis kecuali Allah. Sudah. Sekarang Allah yang Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu berarti Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Oke. La ilaha Allahu la ilaha illahu. Oke. La ilaha itu asosiasinya Al-Hayyu, illallah asosiasinya Al-Qayyum. Oke. Kita melihat banyak yang hidup, memberi kehidupan, bertanggung jawab untuk kita, dan menolong, dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya pantulan, pancaran dari Al-Hayyu. Pantulan dari Al-Qayyum. Di dunia ini ada yang menjamin hidup kita ya toh? Kalau Anda anak, berarti ada orang tua Anda, ya kan? Tapi ada yang sungguh-sungguh menopang semua itu, yang hakiki, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Siapa yang memberi kehidupan ke kita? Oke, orang mengatakan itu karena proses kelahiran ya toh, kelahiran dari anak orang tua ya kan, maksa-maksa bapak, maksa ibu, lalu lahir anak, anak lahir dipaksa juga oleh dokter ya toh, mungkin sebagian dukun ya. Nah di sini ada yang saya tengok wajahnya saja sudah tahu mana yang lahir di rumah sakit, mana yang lahir dari dukun ya kan, nah, dukun beranak ya. Nah, oke. Nah beda, saya lahir di Athena, di kampungnya para filsuf ya kan. Maaf ya Fit, berbeda kan. Itu dilahir di mana? Di Singkawang ya kan. Nggak jelas itu kampung apa. Wahabi banyak di sana ya toh. Nah maksudnya Wahabi yang sudah mulai yang mulai Wahabi lah intinya itu. Oke. Wahabi saudara kita juga. Baik. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Kita perhatikan ada kata nazzala dan anzala. Nazzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Huwa itu juga sifat ya. Asmanya Allah juga huwa itu. Dia. Nah, dia ini jauh ya, masih jauh ya. Dia itu masih jauh karena dia itu orang ketiga, pihak ketiga. Kalau anta orang kedua, la ilaha illahu, dia berarti pihak ketiga. La ilaha illa anta, engkau. Jadi kalau sudah menyatu seperti belajar kemarin Al-Halas dan lain-lain, la ilaha illa ana ya. Dia menyatu. Hulul wal ittihad. Nazzala 'alaika, dialah Allah yang menurunkan secara bertahap. Terjemah Depak sama menurunkan ini. Padahal nazzala maknanya menurunkan bertahap. Apa yang diturunkan? Quran. Kenapa kitab ini dimaknai Quran? Div. Kenapa? Karena sebelumnya ada alaika. Dialah Allah yang menurunkan alaika padamu Muhammad. Ini kan kanjeng Nabi ini. Berarti yang diturunkan adalah Alkitab, maknanya dalam kurung Al-Quran. Oke, berarti nazzala dan Quran turun itu berangsur-angsur, bertahap selama berapa Fit? Selama-lamanya. Selama oke, Rid, berapa Rid? Nggak ada yang sekolah memang ini. Oke, ya sudah. Selama Ilham selama ini pasti salah juga ya kan. Rohim selama 20 tahun ya, bagus Him, kurang Him ya, 22 tahun. Ya hampir 23 tahun. Tapi orang Indonesia tuh senengnya yang nomor cantik. Itu Quran turun Pak dalam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 menit. Itu orang Indonesia. Al-Quran adalah 6.666. Setelah saya hitung enggak ada, 6.200. Hanya beda kan, ada yang katakan bismillah ayat, ada yang bukan. Itu saja, bedanya enggak banyak. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Just karena orang Indonesia senang begitu-begitu. Nabi Sulaiman Pak, ini kisah cintanya happy ending dengan Ratu Bilqis ya kan. Ternyata nanti menikah, begitu ya toh? Ratu Bilqis ini punya suami. Enggak mungkin Nabi menikahi istri orang. Namanya Tuba, wa qaumu Tuba ya. Hanya
Karena kita terbiasa drakor, harus happy ending cerita itu. Nah, terbiasa begitu ya kan. Nah. Oke. Sebenarnya ada sih di Indonesia ini janda, kalau Anda mau nikah itu bagus untuk prospek hidup Anda, jaminan masa depan Anda, kemudian Anda akan segera jadi orang terkenal, berpengaruh di Indonesia. Janda itu bernama Megawati. Nah, itu. Kalau Anda mau menikahi ya kan. Betul Div ya? Bagus Div, itu sunnahnya Nabi menikahi janda. Oke. Kan ada meme-nya ya, ada nenek-nenek itu. Dan anak muda lah, kira-kira usia SMA. Bang, cintai aku karena Allah, Bang. Nah, ternyata nenek-nenek. Ada lagunya tuh? Tahu enggak lagi? Ada lagunya. Oke. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Benar. Oke, berarti Quran itu turunnya benar. Yang menurunkan benar. Melalui kurirnya malaikat Jibril benar. Orangnya pasti yang terpilih yang juga benar. Isinya benar. Nah, itu dia. Begitu cara membaca. Nah, ini nanti bisa Anda dapati dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Penjelasan seperti ini juga dikombinasikan dengan Al-Kasyaf ya, Zamakhsyari. Oke, jadi Quran itu semuanya benar. Turunnya kapan itu di waktu yang tepat dan benar. Apa itu? Kapan Quran ini turun? Kapan? Fit? Kapan Fit? Oke. Ada yang tahu Quran turun kapan? Oke, enggak pernah turun kalau gitu kan? Kapan turunnya? Jun. Kapan Quran turun Jun? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Nah, itu dia. Itu unzila, Pak. Kok anzala di situ, Pak? Bukan nazala. Itu turun ke Baitul Ma'mur. Itu turun ke Baitul Izzah ya, ke langit yang keempat. Sekaligus, tapi turun ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, ada 4 ayat, 5 ayat, kadang 1 ayat ya, kadang sampai beberapa bulan belum turun dan seterusnya. Jadi Quran ini turun waktunya benar, di tempat yang benar ya. Kadang Nabi di perjalanan, kadang di rumah, kadang bermukim, kadang ketika salat, kadang ketika istirahat. Waktunya benar, turun kepada orang yang benar, dari zat yang maha benar, melalui malaikat yang benar, di bulan yang juga al-haq, seluruhnya. Nah, itu dia. Baik, Quran ini berfungsi sebagai musaddiqon, pembenar. Jadi Quran ini mengafirmasi. Oke. Ini ya, Quran ini mengisbat. Mengafirmasi lima baina yadaihi wa anzalat Taurata wal Injil. Nah, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Taurat dan Injil. Perhatikan kata Taurat dan Injil menggunakan redaksi Apa bedanya tadi? Kalau anzala menurunkan secara sekaligus. Kalau nazala bertahap, berangsur-angsur. Oke. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Nah, salah satu makna dalam Nazmud Duror itu makna furqan adalah kitab Zabur, karena Zabur belum disebut di sini. Ada yang katakan Furqan ini semua kitab Nabi terdahulu. Entah Veda, Tipitaka itu kan kitab suci semua. Zen Avesta itu kitab suci juga. Semua kitab suci terdahulu. Tapi yang paling banyak memaknai Furqan ini adalah kitab Zabur ya, kitab Zabur. Zabur ini maknanya lembaran-lembaran. Makanya turun sekaligus. Baik, sudah lengkap ya disebutkan Quran, Taurat, Zabur, Injil yang wajib kita imani, dan dengan demikian rasul yang menerima Quran itu kitab-kitab suci itu juga sudah disebutkan. Oke. Ada yang mengingkari kira-kira sejak mula setiap ayat ini turun, setiap wahyu disampaikan ada? Ada ya. Maka ayat berikutnya adalah innallazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ini Quran ini musyakalah, seimbang. Azabun syadidun azizun dzuntiqam. Nah, itu dia. Baik. Min qablu hudal linnasi. Ini sebelumnya. Menurunkan Taurat dan Zabur sebelum Quran. Sebagai sama fungsinya petunjuk bagi umat manusia. Nah, tidak hanya bagi yang beriman saja, tapi manusia secara umum.
Wa anzalal furqan, dialah yang menurut furqan maknanya pembeda ya. Semua kitab suci itu ya pembeda semua. Baik buruk benar salah dan seterusnya. Baik, lantas innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Baik. Perhatikan kata bi ayatillah. Orang yang ingkar menolak kepada ayat-ayat Allah. Bukan nolak Allah dulu, lah, tapi ayat-ayatnya. Kenapa yang turun ke bumi, ke dunia ini bukan Allah, tapi ayat-ayatnya melalui apa, Fit? Belum saya sampaikan, melalui para nabi. Nah, itu dia. Fitri sudah menjawab, sudah gitu. Padahal belum ya kan? Belum, melalui para nabi dan para rasul. Oke. Orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kalau Allah itu tidak tersinggung ya, tidak gampang tersinggung. Orang nesunan lah, tidak gampang nesu dia itu. Oke. Lahum azabun syadidun. Dialah bagi mereka akan beroleh azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah memiliki intiqam. Muntakim, ya, zat yang maha membalas ya loh. Zat yang maha membalas. Memiliki hukuman atau balasan, tapi tidak di dunia ya. Nah, makanya munajatnya Imam Busiri itu bagus sekali. Ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Terus walayyadhiqa rasulullahi jahu kabi idzil karim mutajalla bismi muntaqimi. Nah, ketika Allah tampil sebagai al-muntaqim, zat yang maha penyiksa. Tapi nanti itu ya, nanti itu, enggak di sini. Baik. Jadi 4 tadi ya, ada 4, Taurat, Alkitab, Taurat, Injil, dan Al-Furqan, ada 4. Ini, kitab suci disebutkan 4, dan itu disebutkan di 2 ayat. Nah, oke. Walladzina kafaru bi ayatillahi. Nah, itu dia. Lahum azabun syadidun, dan Allah itu azizun dzuntiqam. 4 ya, seimbang berarti ini. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi. Oke, kita ambil filsafatnya sekarang. Nah, oke. Yang pertama, filsafat ini kan bangunannya apa sih? Mula-mula untuluhi, metafisika. Realitas untuluhis, hakikat di balik segala sesuatu. Alif lam mim kita blank, itu enggak ada itu. Karena nuansa kita cenderung menggunakan yang pertama Allah alam, yang kedua adalah ini tantangan bagi manusia. Yang ketiga ada nuansa psikologi ya kan? Oke, ada 3 itu, 3 aspek itu ya. Apapun itu tetap kita cenderung kepada wallahu a'lam bimuradihi. Kita sama sekali tidak ngerti maksudnya apa. Oke. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Oke. Ontologi. Ontologi ini ontos. Ilmu tentang ada atau hakikat yang ada, metafisika. Jadi selalu Allah ini memperkenalkan dengan metafisika dulu, baru logika. Karena logika bisa bertentangan dengan metafisika. Dan logika itu nampak bodoh beberapa kali ya. Hari ini adalah hari, misalnya premis mayor ya. Hari ini adalah hari Rebu. Setiap Rebu turun hujan. Kesimpulannya hari ini hujan, tapi di luar kok enggak hujan. Ini kesimpulan teknik inferensinya betul, istintaj. Pengambilan kesimpulan ini betul, tapi metafisik itu kenyataan. Atau sesuatu yang ada di baliknya. Di kenyataan tidak hujan. Berarti logika dengan metafisika bisa berseberangan. Nanti ada orang yang berusaha meluruskan itu, namanya salah satu paman saya, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nah, orang yang mau memperbaiki itu ya. Kelihatannya masih lama kalian harus belajar di sini ya, karena itu juga belum ya toh. Oke. Sudah. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Oke. Epistemologinya adalah nazzala alaika, dia yang menurunkan. Itu epistemologi itu. Nazzala dan anzala. Ada yang sekaligus, ada yang bertahap. Kemudian nilainya, aksiologinya adalah min qablu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Aksiologi itu manfaatnya. Ini tempe. Bagaimana cara bikin tempe? A, B, C, D, kedelai, fermentasi, macam-macam. Lalu apa gunanya tempe? Begitu. Jadi, sudah ya, ketemu ya? Nanti ada forum diskusi saja ya, Aufa atau siapa ya. Di diskusi Ulumul Quran itu nanti ini bisa dibahas lagi agar, karena waktu kita terbatas.
Pak, tapi saya nggak ngerti Pak dengan penjelasan singkat. Loh, dalam hidup ini banyak yang wallahu a'lam. Nggak harus Anda pahami semua, ya toh? Faiz, nggak usah paham wanita, Faiz, santai saja. Cukup pahami Ucun saja, lihat bentuknya. Ya. Lalu Anda akan mengelus dada. Astagfirullah. Kalau ngelus dengkul kan nggak enak, ya toh? Udah ngelus dada saja. Astagfirullahaladzim. Ya. Lihat tama, ya kan. Nah. Oke, nah itu dia. Sudah ya. Sekarang kita tinjau kalau polanya itu ya, kalau polanya itu. Jadi maka Tuhan metafisika dulu. Metafisika dulu yang sebut itu. Sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan ya, kan kita suruh baca. Kita suruh mendayagunakan semua perangkat epistemik atau epistemologi. Semua kita Allah memerintahkan kita mendayagunakan semua potensi untuk kita tahu. Potensi epistemik itu, epistemologis. Apa itu? Ya bisa indra, bisa pencerapan indrawi, mencandra itu ya. Pencerapan indrawi atau merasa atau zauk, intuisi atau menalar, semuanya ya. Tujuannya apa? Agar sampai kepada Allah yang alladzi khalaq. Berarti itu metafisika, alladzi khalaq itu. Karena Allah yang menciptakan berarti khaliq, ya toh. Di situ Allah perkenalkan dirinya ontologi dulu. Khaliq dan Karim. Iqra wa rabbukal akram. Nah, Quran bisa dibaca seperti ini. Dugaan saya tidak tahu ya. Dugaan saya belum ada mufassir di seluruh dunia, apalagi cuma Indonesia, yang membaca Quran seperti ini. Dugaan saya loh ya, dugaan saya. Ya entah siapa lah, Anda cari saja. Setahu saya belum ada mufassir atau ahli tafsir yang saya ahli tafsir bukan Anda yang mengakui, tapi Profesor Quraish Shihab. Saya tidak perlu pengakuan Anda. Tidak penting, gitu kan. Yang mengakui saya, Profesor Pak yang mengakui saya. Bukan kalian, bukan. Dan tidak penting ya kan. Apalagi Fitri ya. Wallahu a'lam. Tidur di situ ya. Nah. Jadi bisa dibayangkan ya Fit ya. Nanti masak dia, goreng apa. Tidur ya kan. Terus apa. Mengajar. Anak-anak kita belajar tentang epistemo, tidur. Belum loginya enggak ada, udah tidur itu. Sering ya kalian melihat beliau sering tertidur di mana-mana ya kan. Nah, jadi Fitri ini enggak usah lihat bantal, lihat fotonya bantal sudah ngantuk. Gambar bantal ini kan. Tidur ya kan. Nah, kalau Rohim tembakau ya kan. Oke. Rohim ketemu siapa kemarin? Husnul kapan? Ketemu Husnul kapan? Hari Minggu ya. Sampai sekarang masih keramas Rohim. Masya Allah ya. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari keramas berturut-turut. Padahal ketemunya hari Minggu. Oke. Oke, kita teruskan sedikit lagi ya. Nah, saya tidak tahu ya kalau di luar sana ada ahli tafsir yang memaknai seperti itu. Saya tidak tahu. Cuma dugaan saya belum ada orang yang menafsirkan Quran dengan pendekatan filosofi seperti ini, belum ada. Oke, bahwa di sana mungkin ada, wallahu a'lam. Oke. Jadi Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu ontologi, epistemologinya adalah nazzala. Perhatikan ya, bukan Allah yang kaunuhu mutakalliman, tapi Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kenapa? Karena Allah berfirman saja belum tentu tugasnya dilaksanakan. Allah lebih suka menggunakan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan 2 asma ini adalah nama yang kalau kita baca itu tanpa pamrih. Coba Anda baca Razzaq, Wahab, Fattah, Alim. Anda kepingin rezeki, betul kan? Kalau Anda baca Ya Latif, itu maknanya Ya Latif ultuf bina. Tuhan berlemah lembutlah ke saya. Meskipun banyak dosa, ampunilah. Memang beginilah anak-anak ya loh. Tapi kalau Al-Hayyu Al-Qayyum, apa pamrihnya? Tidak ada. Jadi ini disebut Asmaul Husna yang membentuk kita menjadi pribadi yang tulus. Yang tanpa pamrih. Sekarang kalau kau membaca Ya Fattah, apa pamrihmu? Ya kau ingin dibuka katup-katup spiritual ya. Ya Alim, kau ingin dapat pengetahuan dan seterusnya. Apalagi Ya Razzaq, ya Ghaniyu yang kaya ya. Itu kan harapannya ingin jadi kaya ya toh. Tapi kaya yang bermanfaat ya Anggun ya. Nah, yang bermanfaat ya. Kalau miskin bermartabat. Tapi jangan lama-lama miskinnya nanti mertuamu yang repot. Nah, itu dia. Atau negara. Sudah. Nah, nilainya adalah min qablu hudal linnasi sebagai petunjuk.
Jadi ontologinya Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian epistemologinya nazzala alaikal kitab bil haq, karena epistemologi pasti benar. Ini ilmu pasti benar. Pasti benar. Meskipun kebenaran kalau ilmu manusia relatif ya. Jadi misalnya begini. Sebelum ditemukannya mobil, ya roda itu yang benar, ya pedati, ya delman yang benar. Tapi nanti setelah ditemukan mesin, apakah kebenaran pedati atau delman atau becak menjadi salah? Tidak. Hanya mungkin kurang up to date itu. Dan tetap dibutuhkan sebagai pembelajaran. Jadi sifat kebenaran ilmiah ini relatif atau bahkan tentatif. Tentatif ini sementara. Tapi kebenaran al-haq, kebenaran kitab suci Quran, tidak. Ia melampaui ruang waktu. Makanya siapa? Ya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Quran itu bukan makhluk, begitu. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana pendapatmu? Quran ini makhluk atau bukan? Imam Syafi'i menjawab, Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat-empatnya ini makhluk katanya. Oke, kamu bebas, tidak dipenjara. Maknanya empat-empat jari ini loh, jari ini yang makhluk. Quran itu makhluk atau bukan? Read. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Ini yang tadi fix enggak sekolah, kalau yang sekarang fix enggak ngaji. Oke, ini berpengaruh kepada tauhidmu. Ini akidahmu. Jidan, Quran ini makhluk atau bukan? Ya? Quran makhluk katanya, ya sudah enggak apa-apa. Yang makhluk itu yang ini. Firman Allah itu makhluk atau bukan? Kalamullah. Masa Allah qadim firmannya hadis? Allah itu kan eternal, terdahulu. Masa wahyunya, firmannya temporal? Nggak mungkin. Aduh. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, semua orang nggak tahu. Nah, ini harus belajar tidak. Nah, Quran yang makhluk ini ya ini. Quran dalam bentuk ini. Dan ini saya nyebutnya bukan Quran. Ini salinan. Fotokopinya lah. Kira-kira ini salinan. Aslinya di mana? Ya di sana, di Lauh Mahfudz sana. Itu firman Tuhan. Allah itu qadim. Firmannya Allah pasti qadim. Masa Allah qadim firmannya hadis? Nah, nanti belajar tauhid lagi ya. Him. Nah, kalau ini cetakan Quran, jangan katakan ini cetakan, ini Quran yang di-print, yang dicetak. Ya betul ini makhluk ini kalau yang ini. Kenapa? Ini misalnya dicetak 10 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu belum ada. Kan makhluk itu. Besok mungkin tidak ada kalau dibakar ini. Nah, ini ya. Tapi Quran sebagai firman, sebagai kalamullah, masa makhluk itu? Agak meragukan ya kalian. Oke, ya sudah. Makanya di Quran, la ilaha illallah itu ilmu. Fa'lam. Ketahuilah annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ilmu. Ini seperti ini ilmu ini. Fa'lam, ketahuilah. Jadi ilmu tertinggi adalah ilmu la ilaha illallah. Hanya menurut ahli tauhid ini kalimat tauhid, Pak. Ya menurut filsuf ini kalimat filosofis. Menurut sufi ya ini kalimat tasawuf ini, bukan kalimat tauhid. Kan bisa saja orang mengklaimnya kan. Ini kalimat tauhid. Saya menerjemahkannya kalimat sakral. Nah, itu saja. Itu lebih bagus. Karena kita lebih banyak disiplin ilmu akan tercakup, terhimpun olehnya, akan include di dalamnya. Ngerti nggak ngerti urusan kalian ya. Jadi memang angel bahasa ilmuwan ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kalian begini teman-teman yang belum ngerti, didengarkan lagi 2 kali, 3 kali sampai mengerti. Ya Fit ya. Nah setiap ngaji Fitri jangan bantalnya di bawah, otaknya. Ada yang ketinggalan di mana otak? Di kamar, di Singkawang. Bawa semua otak itu. Jadi Anda menggunakan seluruhnya ya. Nah, bantal. Ngantuk nanti itu. Fitri, Anda mulai sadar mengidentifikasi Anda ngantuan itu dari kelas berapa? Atau dari tahun berapa? Dari dulu Ilham ya. Dia sudah takwas juga kan? Dia sudah. Oke. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Masya Allah. Oh ya. Dulu ada di sini santri, termasuk salah satu santri sebelum Ustadz Nafis, namanya Ustadz Khairi.
dari Kuburaya di Kalimantan Barat juga. Ngantuk. Ngaji itu 10 menit sudah tidur. Terus kalau saya bangunkan, dia tepuk-tepuk kakinya gini hanya. Tapi setelah itu tidur lagi. Agak aneh, jadi trik saja itu. Ada satu lagi Bustomi, itu lebih parah lagi. Jadi kalau ngaji sembunyi di belakang temannya, punggungnya itu. Hanya untuk tidur saja. Satu ketika saya ngajak beliau naik motor ya, karena ada acara di Batu pinggiran lah, masih dekat Malang gitu. Ada acara ke Batu ada saya. Entah diskusi atau apa saya lupa ya. Mungkin 15 tahun yang lalu. Terus motor saya Vario waktu itu. Maaf sebut merek ya, enggak apa-apa. Saya ngajak Gus Sami, ayo ke Batu. Pak, saya enggak pernah naik motor jauh, Pak. Kata. Loh, bukan, ini bukan motor jauh, ini motor Vario. Nah, saya enggak pernah naik motor jauh, Pak. Mana ada motor jauh ya, Him? Bukan merek kan jauh itu kan jarak. Nah, seperti jarak antara Madura dan Kalimantan ya. Nah, Kalimantan Barat ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan sedikit lagi. Azizun dzuntiqam, perhatikan ya, Allah enggak nyebut dirinya muntakim, coba itu. Keren enggak itu? Kalau muntakim, zat yang maha menghukum, zat yang maha menyiksa. Tapi Allah itu dzuntiqam, memiliki hukuman, memiliki siksa. Keren sekali. Enggak nyebut dirinya, saya adalah zat yang maha penyiksa, tidak. Betapa luas sekali welas asihnya Allah itu. Jadi Allah yang aziz. Aziz ini kan diterjemahkan maha perkasa ya. Yang aziz ini syaratnya 4 teman-teman. Orang itu atau sesuatu disebut aziz syaratnya 4. Ini di Al-Lubab juga disebutkan. Syaratnya 4. Nomor 1 adalah dia jarang atau sangat sedikit aziz. Maka dia disebut mulia atau perkasa dan lain-lain. Aziz ini salah satu syaratnya sesuatu atau Tuhan atau zat atau apapun saja disebut aziz. Selain dia jarang ya kan. Ini maknanya adalah mulia. Sesuatu yang mulia itu pasti jarang. Azizun dzuntiqam, ya aziz. Mulia, jarang. Kemudian aziz ini menunjukkan selain kemuliaan satu yang jarang. Syaratnya adalah syarat yang lain satu disebut aziz, ini kan jarang, mulia, jarang bahkan mungkin satu-satunya atau mulia. Syaratnya lagi aziz ini adalah dia dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan tidak aziz dia itu. Nah, kita semua membutuhkan Tuhan ya toh. Maka dia disebut maha perkasa. Terjemahan Depak maha perkasa. Memang luas sekali bahasa Arab ini teman-teman, luas sekali ya. 24,6 juta. Jadi kita kadang sulit juga. Jadi saya maklumi kalau Depak menerjemahkan kadang banyak yang kurang pas hari ini. Karena di zamannya itu yang paling pas. Quran kan luas itu. Seperti air setandon. Lalu terjemahannya segelas. Ya pasti tidak muat lah. Maka ambil saja yang paling penting. Mungkin yang dialami oleh. Dan yang keempat ini poin yang paling penting. Aziz. Aziz ini di dalamnya mencakup semua prasyarat tentang baik, benar, pantas. Itu ada di aziz itu. Baik, benar. Sekarang begini. Ada nagih hutang baik enggak? Benar atau tidak? Benar, tapi belum tentu baik. Kalau nagih jam 2 dini hari, disiarkan pakai toaknya masjid misalnya. Iya toh? Oke. Kemudian baik juga belum tentu pantas. Karena pantas ini pekerti, moral. Misalnya helm itu baik ya, anggun ya. Bakso baik. Kalau nyuguhi tamu pakai bakso pakai helm. Nah, itu untuk anggun. Kalau rohim contohnya lebih ekstrim ya, Him. Untuk rohim tapi ini. Nggak nyambung. Nggak keren Pak contoh helm ini. Dia mau contoh yang lebih ekstrim ya, Him. Apa Him? Nah ya sudah, nanti rohim yang tahu ya. Tembakau misalnya. Oke. Azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah ya. Baik di kolong langit maupun di perut bumi semuanya ada. Bahkan huwallazi yusawwirukum fil rahmi kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa. Yusawwir. Berarti Allah ini menyebut sekali lagi metafisika di sini. Karena Allah menyebut dirinya al-musawwir. Ini Asmaul Husna Rid ya. Kalau yusawwiru isim fa'ilnya berarti musawwir ya. Kalian hafal kah Asmaul Husna itu?
Anggun ada berapa? Serius ya? Bisa sebutkan 98 saja, enggak usah semua. Bisa? Fitri, 97 Fit, bisa sebutkan. Oke, ya sudah enggak apa-apa. Asmaul Husna ini 99 informasi dari hadis ya. Kalau dari Quran enggak ada. Kata Imam Qurtubi 1000. Ada yang katakan 10.000, ada yang katakan tak terhingga, banyak sekali. Kata Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi ya, tapi Ibnul Arabi, Asmaul Husna ini 2000. Dari mana Pak 99? Dari hadis. Dan di hadis itu banyak yang kurang. Misalnya Manan, enggak ada di hadis. Hanan, enggak ada. Dayyan, enggak ada. Padahal Asmaul Husna juga itu. Nah. Oh, itu dia ya. Al-Musawwir ya. Yang membentuk rupamu fil arhami dalam rahim-rahim ibumu kaifa yasha, semau sekehendak Tuhan. Kita perhatikan. Kalau ke nazzala dan anzala ini epistemologi dan al-haq epistemologinya itu benar, meskipun kebenaran kalau kebenaran saintifik tadi kebenarannya relatif ya. Jadi relatif. Kenapa? Karena kalau di sains, di pengetahuan, salah itu pasti ketahuan. 5 tambah 5 kok 11. Mungkin orang tidak ada yang tahu. Tapi nanti ketahuan juga. Apa dengan segala cara jadi wapres. Nanti ketahuan juga apa dia punya jasa atau enggak. Ketahuan juga itu. Nah, karena ketahuan. Kenapa? Karena ada parameternya. Jasa ini buktinya. Mana? Enggak ada. Nah, saya punya ijazah pondok ya, syahadah. Tapi hilang entah di mana itu. Udah lama sekali ya udah. Tapi nanti kalau dicari ke buku induknya di pesantren, betul ada. Dia bisa keluarkan lagi, betul ya? Ada ini dulu tahun sekian ini memang ada. Nah, tapi kalau yang tidak ada ya enggak ada. Masa bisa diadakan? Kalau ada pasti ngeprint sendiri ya kan. Dulu ketika rame-rame COVID itu kemana-mana saya butuh bantuan dokter Divan ya kan. Buatkan surat apa waktu itu namanya? Apa? CT scan ya apa? Apa? Oh iya surat antigen ya kan. Nggak, nama lainnya apa juga jangan. PCR ya. Nah, itu yang tanda tangan dokter Divan itu. Buatkan. Daripada ke rumah sakit butuh uang berapa kan, ke dokter Divan cukup gudang baru. Nah, itu lebih murah dan terjangkau ya kan. Oke, setelah itu saya ke dokter Zamzam ya, karena Zamzam kerja di rumah sakit. KTP aja Pak, lalu saya dikirimi ya. Oh rapid test ya. Jadi saya apa nama lain selain rapid test itu? Bisnis kesehatan lah, apa? Nah swab ya, swab ya. Nah itu saya ikuti dari harga 1.300.000 sampai 45.000. Itu betapa dagangan hanya diambil apa ingus di hidungnya dengan cotton bud. Itu kan paling biayanya Rp500 kan atau Rp200. Kok bisa dijual 1 juta, 1,3 juta? Waduh, kalau gini tok ini lalu kita minta tolong dokter Divan ya kan. Nah. Jangan-jangan ijazahnya Wapres itu ngeprint di Divan ya kan. Itu ngeprint di dokter Divan itu ya. Nah. Oke, tapi enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yasha, yang dikehendaki oleh Allah. Apa masyiah? Ini masdarnya masyiah. Apa masyiahnya Allah itu? Jawab. Apa? Sunnatullah. Di satu sisi dan nasrullah, pertolongannya di sisi lain. Nah, kita orang beriman tidak cukup sunnatullah dan nasrul minallah juga. Sekali lagi ayat ini dipungkasi la ilaha illahu al-azizul hakim. Perhatikan ada kata aziz. Diulang lagi ya. Aziz dalam rangka siksa, sekarang aziz dalam rangka rahmat. Ya toh? Muntaqim, dzuntiqam dalam rangka siksa, dalam rangka rahmat apa? Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Jadi cara membacanya aziz hakim dulu. Allah aziznya apa? Alladzi yusawwirukum. Tadi salah satu kriteria aziz adalah dia zat yang dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Allah ini maha dibutuhkan. Sebenarnya lebih pas kalau aziz itu maknanya Allah yang maha dibutuhkan. Di sini maha perkasa. Versi Depak ya kan. Nah, enggak apa-apa. Tahun 59.
dan maha bijaksana. Jadi kaifa yasha-nya ini yang atas dengan redaksi al-haq, yang bawah dengan redaksi kaifa yasha. Al-haq ini sudah mutlak kebenaran Tuhan itu, pengetahuannya dan lain-lain, tapi maknanya begini, Tuhan tidak dimulai dari kebodohan, ketidaktahuan. Maka seringkali Allah itu alimun, ya-nya panjang, lamnya panjang. Kalau manusia alimun, a-nya yang panjang, berarti dimulai bodoh. Itu bedanya ya. Tapi perhatikan di sini, aziz. Kalau Allah ini maha perkasa, maha dibutuhkan, bukan dulu nggak dibutuhkan, tetap dari dulu maha dibutuhkan. Hakim, maha bijaksana. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi hakim ikut wazan fa'il, ini berarti terbebas dari ruang dan waktu. Karena kalau ruang waktu, hukum waktu itu apa? Ada masa lalu, sekarang, dan masa satu lagi Fitri, masa bodoh. Nah, bukan itu. Masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Dulu saya tidak tahu, sekarang tahu. Mungkin besok saya lupa. Nah, itu waktu itu. Tapi kalau Allah maha suci dari itu. Dia Al-Aziz, Al-Hakim. Dari dulu, tanpa permulaan, la awwalalahu, maha bijaksana. Sekarang, dan sampai nanti alam ini selesai, tetap. Berakhirnya tetap ini maha bijaksana. Nah itu maknanya. Ada pertanyaan? Oke. Kita akan jawab singkat ya. Maafkan. Nah, nanti minggu depan Muhkamat Mutasyabihat insyaallah baru nanti kita susul dengan philosophy of life, filsafat hidupnya Maryam dan lain-lain. Wah, ini dia. Ini ya. Banyak sekali. Pak izin bertanya, apa boleh setiap habis sholat mengirimkan Fatihah juga untuk para filsuf yang non-muslim? Saya tidak tahu bahwa Plato itu non-muslim. Saya tidak tahu. Dan apa pentingnya kalau dia muslim ya kan? Misalnya Ronaldo muslim, apa untungnya buat kalian? Ya? Jadi saya tidak tahu. Filsuf yang non-muslim itu siapa? Karl Marx. Kau tahu isi hatinya Karl Marx? Tahu dia tidak bersyahadat ya kan? Kan tidak tahu. Ya sudah, wallahu a'lam saja. Ini agak gimana ya pertanyaan gini ini ya. Jadi setiap ada main bola, Islam dia kah? Itu kalau Islam kenapa? Biarin aja Yahudi kenapa sih ya kan? Tapi tidak apa-apa. Nah, bagaimana kirim Fatihah kepada non-muslim ya? Saya kira kirim buah saja ya. Kirim buah. Tapi ada yang mengkritik. Kenapa Fatihah apa? Karena kalau mau Baqarah tidak apa-apa. Al-Maidah ya kan. Ila siapa Nabiya wal mursalin Al-Maidah tidak apa-apa, tapi sejam baru selesai ya toh. Al-Baqarah. Nah, sudah Fatihah sudah simpel. Nah, saya tidak tahu. Jadi kalau ditanya boleh, apa boleh ya kan? Kalau boleh aja Mas. Kalau hukumnya saya tidak tahu. Joko Mangkubumi, Jeko. Pak sering ngobrol, ngapunten Pak, Anda sering nyenggol-nyenggol terjemahan Depak yang kurang baik. Kenapa tidak buat terjemahan sendiri kemudian dicetak? Nah, ide yang baik. Bagus itu. Bagus Mas. Jadi kalau ada yang mau nyetak, enggak apa-apa. Kalau saya suruh nyetak, saya kurang kerjaan. Masa ilmuwan suruh nyetak ya kan? Nah, ya, saya banyak kesibukan. Saya setiap hari mengajar, banyak kegiatan. Setiap hari membaca, menulis, menerjemah, banyak kesibukan kita. Semisal diberi proyek sama Depak, nerjemah Al-Quran mau atau tidak? Enggak. Saya enggak, karena tidak independen. Berarti saya tukang. Pak, tolong Pak buatkan rumah 3 lantai ini, biayanya gambarnya ini. Berarti kan saya bekerja sesuai maunya Depak. Nah, berarti kita tidak emansipatoris. Itu namanya kecerdasan tukang. Itu ditolak oleh filsuf begitu itu, oleh Mas Jako ya. Melodis minor. Mengapa penegasan sifat Allah ditutup dengan kalimat la ilaha illa huwal azizul hakim? Apa maksud al-aziz al-hakim? Sudah tadi. Kemudian Allah menyinggung tentang penciptaan pada ayat 6. Oke, yusawwirukum. Oke. Tentang penciptaan manusia di rahim sesuai kehendaknya. Ini membentuk rupa ya. Nah, kehendaknya. Apa hubungan antara wahyu dan penciptaan? Sudah tadi ya? Sudah dijawab. Yang dimaksud mayasa adalah Allah memberlakukan hukum-hukumnya. Atau sunnatullah, dan di sisi lain nasrun minallah.
Itu saja ya. Lalu Muhammad Syafiq mengucapkan hai, hai juga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.